Selamat malam saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak pada malam hari ini waktu New Jersey ya. Tanggal 28 April tahun 2021 kita bersyukur kita dapat berbakti bersama-sama dengan saudara yang ada di California atau di Colorado di waktu sore hari waktu Amerika, atau saudara-saudari yang sudah bergabung dari Indonesia, tentunya ini sudah pagi hari Kamis begitu ya Ibu Siana ya. Dan juga saudara lainnya yang sudah bergabung, dan juga Tante Jamie yang tengah malam saya percaya di Jerman pada saat ini telah berbakti bersama-sama dengan kita. Baik, untuk memulaikan acara ibadah kita, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat, dan kemudian kita akan ada diskusi tentunya, atau tambahan dan diskusi di akhir pelajaran. Untuk memulaikan acara ini, saya ingin mengundang saudari Eti Sumanti untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Eti. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Semawi yang bertakhta dalam pilihan kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kasih setiamu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pimpin sertai kami sepanjang hari dalam aktivitas kerja kami masing-masing. Tuhan sudah tibakan kembali kami pada malam hari ini untuk datang kepada memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih banyak Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, terlebih kesehatan, kekuatan. Ya Tuhan, sebelum kami mohon padamu Tuhan, ampuni salah dan dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami sedia lagi mendengarkan firman-Mu. Bela Tuhan, Roh Kudus bersama-sama dengan kami, agar firman yang kami pelajari ya Tuhan tidak lalu dengan sia-sia, melainkan dapat merubah tabiat kami yang belum setuju dengan kehendak Tuhan. Lebih dari itu dapat menguatkan iman percaya kami untuk hidup lebih hari, lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan hingga hari Maranatha. Bapa di surga, kami berdoa khusus pendeta juga yang membawakan firman ini. Biarlah Roh Kudus bersama-sama dengan dia, agar apa yang dia berikan kepada kami hanya surut saja dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan dengan firman ini ya Tuhan, Tuhan berikan kami kuasa untuk memberikan kebenaran kepada siapa saja yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, beserta dengan sepanjang acara ini Tuhan, bahkan sisa hidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kehendak Tuhan jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan selalu mendengar menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan selalu mengampuni dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi terima kasih Saudari Eti yang sudah membuka acara kita dengan doa. Seperti biasa saudara-saudara, saya akan membagikan pelajaran sekolah Sabat ini untuk kita baca. Ya, kita baca terlebih dahulu dan kemudian kita akan diskusikan. Baik, pada malam hari ini kita memiliki satu pelajaran yang sangat menarik, yaitu satu bangsa yang besar. Ini sekali lagi sepanjang minggu ini berbicara tentang perjanjian yang Allah buat kepada Abraham, tetapi kita juga adalah keturunan Abraham, saudara dan saya. Kita yang sudah menerima Yesus Kristus, kita semua adalah keturunan atau anak-anak Abraham yang akan mendapatkan juga janji seperti yang sudah diberikan kepada Abraham. Dan salah satu janji adalah kita menjadi umat atau bangsa yang besar. Nah, nanti kita akan lihat ya di pelajaran kita pada malam hari tambahannya, apa arti kebesaran atau yang besar tersebut yang dapat kita lihat di dalam diri kita sebagai umat-umat Allah. Baik, mari kita langsung saja dalam pelajaran kita tentang pada malam hari ini. Allah tidak hanya berjanji kepada Abraham bahwa melalui dia semua bangsa akan diberkati atau dikutuk. Bagi mereka yang mengutuk Abraham, mereka akan mendapatkan kutuk dari Tuhan. Tapi mereka yang memberkati Abraham, mereka akan apa? Diberkati atau Allah akan memberikan berkat surga melalui Abraham. Tuhan juga, yang kedua Tuhan juga berkata bahwa Allah akan menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Anda bisa lihat dalam Kejadian 18, Kejadian 12, lalu Kejadian 46 ayat 3. Itu adalah satu janji luar biasa yang diberikan kepada seorang yang menikahi wanita yang melahirkan anak di masa tua. Ya. Jadi ketika Abraham belum ada keturunan, apalagi seorang anak laki-laki, Allah telah menjanjikan keduanya. Bangsa yang diberkati atau bangsa yang apa? Besar, padahal waktu itu dia belum ada apa? Dia belum ada anak. Jadi belum aja ada anak, bagaimana dia dapat menjadi besar atau apa? Diberkati. Ya, biasanya anak dulu baru diberkati, lalu setelah anaknya besar, baru jadi bangsa yang apa? Besar. Tapi ini dua-duanya belum ada saat itu. Tetapi pelajaran sahabat kita katakan apa? Tetapi janji itu atau janji ini
belum sepenuhnya digenapi saat Abraham hidup. Kita sudah lihat ya, bahkan tanah sekalipun Abraham tidak ada. Ya, Abraham tidak mendapatkan tanah yang dijanjikan, apalagi anak yang banyak seperti pasir di laut, bangsa yang besar, tidak ada. Raja-raja dari keturunannya, tidak ada. Itu tidak digenapi, belum digenapi sepenuhnya. Nanti kita akan bahas tambahan kita, apa artinya belum sepenuhnya, gitu ya. Tapi ini belum sepenuhnya digenapi saat Abraham hidup. Ishak dan Yakub juga tidak melihat kegenapannya. Ya, jadi sampai keturunan cucu Abraham pun belum melihat kegenapan daripada janji bangsa yang besar tersebut. Allah mengulanginya kepada Yakub dengan tambahan informasi bahwa keturunannya akan memenuhi seluruh Mesir, dan itu kemudian terjadi setelah Yakub mati, ya. Kejadian 46 ayat 3. Meskipun Yakub tidak melihatnya juga, tentu saja kita tahu janji ini atau janji itu digenapi. Mengapa Tuhan mau membuat satu bangsa istimewa dari keturunan Abraham? Dan apa istimewanya yang akan dibuat dari keturunan Abraham? Apakah Allah sekedar ingin satu bangsa yang lain yang berasal dari suku bangsa tertentu? Kenapa dipilih? Kenapa Abraham yang dipilih? Atau keturunannya itu adalah bangsa yang yang dipilih. Nanti kita juga akan lihat dalam tambahan pelajaran kita. Apakah tujuan yang harus dipenuhi oleh bangsa ini? Bacalah Keluaran 19 ayat 5-6, Yesaya, dan mari kita lihat apa tujuan Allah memberikan atau mengingini ada satu bangsa yang Dia pilih. Ya, mari kita lihat Keluaran 19 ayat 5-6 katakan apa? Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara bangsa-bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi harta kesayangan Allah, ya. Harta kesayangan Allah. Lalu Yesaya 60 ayat 1-3, bangkitlah, menjadi teranglah. Jadi kenapa harus dipilih untuk menjadi harta kesayangan Allah? Supaya menjadi terang. Supaya dia bisa tampil beda dengan bangsa-bangsa lain, ya. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Allah terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi ini satu poin yang harus kita pelajari dan kita harus lihat, ya, bahwa kita dipilih menjadi umat Allah untuk menjadi terang. Yang harus tampil beda. Dunia ini sudah begitu gelap, dengan kata lain, ya. Tetapi kita harus menjadi terang yang membawakan menerangi dunia yang gelap ini, ya. Bangsa-bangsa berduyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ulangan 4 ayat 6-8 katakan, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Coba kita lihat, bangsa yang dipilih ini akan memiliki kebijaksanaan dan akal budi di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar itu adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi kebesaran itu berbeda dengan pandangan kita bahwa kebesaran itu adalah waduh, kalau tentaranya hebat dan lain sebagainya, bangsa yang besar itu ekonominya kuat sekali. Tetapi bagi Tuhan, di mata Tuhan yang besar itu kebijaksanaan dan akal budi kita, itulah yang menjadi standar kebesaran tersebut. Ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah. Jadi sekali lagi, kebijaksanaan dan akal budi itu adalah dihasilkan karena Allah ada kepada bangsa tersebut. Mereka mempunyai Allah, ya, yang demikian. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Jadi kebesaran, konsep kebesaran itu, sekali lagi saya akan menuntun kita untuk tambah nanti, ya, berbeda dengan konsep kebesaran dunia. Terbukti dari kitab suci bahwa Allah bermaksud menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia ini kepadanya melalui kesaksian bangsa Israel, melalui berkatnya kepada mereka. Yaitu
kebahagiaan, kesehatan, dan umat yang kudus. Bangsa itu akan apa? Menunjukkan berkat yang menyertai penurutan kepada kehendak pencipta. Berkat itu apa? Menurut kepada kehendak pencipta. Maka seluruh penduduk dunia akan ditarik untuk menyembah Allah yang benar. Yesaya 56 ayat 7. Jadi, perhatian semua manusia akan tertuju kepada Israel, Allah mereka. Jadi bukan kepada bangsa itu, tapi kepada Allah Israel, Allah mereka. Dan Mesias juru selamat yang nyata di tengah-tengah mereka. Ellen White dalam seri Membina Keluarga dikatakan apa? Jilid 5 halaman 222 katakan, anak-anak Israel harus menduduki segenap bidang yang telah ditetapkan Allah kepada mereka. Bangsa-bangsa yang menolak berbakti dan melayani Allah yang benar harus diusir. Orang-orang di kanan yang menolak Allah yang benar harus diusir. Tetapi adalah merupakan maksud Allah bahwa dengan pernyataan tabiat Allah melalui bangsa Israel, manusia akan ditarik kepadanya. Undangan Injil harus disampaikan ke seluruh dunia. Melalui pengajaran dari hal upacara, persembahan korban, Kristus harus ditinggikan di hadapan bangsa-bangsa. Dan semua orang yang akan memandang kepadanya akan hidup. Dapatkah, pertanyaan bagi kita di akhir pelajaran sekolah sahabat kita, dapatkah Anda melihat persamaan antara apa yang Tuhan ingin lakukan melalui orang Israel dan apa yang dia ingin lakukan melalui umat-umat Tuhan, melalui saudara dan saya, melalui gereja kita saat ini? Jika demikian, apa saja persamaannya? Bacalah 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi mari kita melihat, ya, kepada Abraham diberikan satu janji, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Kepada umat-umat Tuhan juga sebagai keturunan, pewaris perjanjian Abraham, kita, umat-umat Tuhan, yang hidup menjelang kedatangan Yesus 2 kali, dikatakan kita harus menjadi umat yang besar. Tapi apa arti kebesaran tersebut? Apa arti bangsa atau umat yang besar? Kejadian 18 ayat 18 ini dikatakan, Allah katakan tentang Abraham, ya. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapatkan apa? Mendapatkan berkat. Ya. Bangsa yang besar serta berkuasa. Kapan itu terjadi? Bagaimana itu terjadi, saudara? Ya, itu tidak terjadi tentu saja kepada Abraham. Ya. Dan kita sudah lihat pelajaran kita tadi malam mungkin ya. Ujung-ujungnya mungkin kita akan seperti yang kita pelajari saat ini malam ya, itu dipenuhi tentu saja apa ya? Pada saat Yesus datang dan juga pada saat kita semua akan berada dalam kerajaan surga. Itulah kerajaan yang besar dan berkuasa. Mungkin kita dapat lihat seperti itu. Tetapi kalau kita lihat ya, itu bukan hanya sesuatu yang akan terjadi nantinya. Ya. Kebesaran dan berkuasanya itu betul akan sempurna di dalam kerajaan surga. Abraham menjadi bangsa yang besar dan berkuasa. Tetapi pelajaran sekolah sahabat kita katakan apa? Janji ini, itu yang tertulis tadi kita sudah baca. Janji ini sebagai bangsa yang besar dan berkuasa belum sepenuhnya digenapi saat Abraham hidup, tentu saja. Kata belum sepenuhnya artinya sudah ada yang mulai terisi. Sudah ada yang mulai apa? Terjadi walaupun belum sepenuhnya. Dengan kata lain, kalau Allah berkata kepada saudara dan saya bahwa gereja atau kita dapat juga memiliki hal yang besar dan ada kuasa yang dapat kita miliki, walaupun nanti sepenuhnya itu terjadi dalam kerajaan surga, itu bukan berarti kita tidak dapat memilikinya saat ini. Ya. Bukan berarti Abraham tidak melihat kebesarannya, kekuasaan tentunya yang berasal dari Allah, yang dapat terjadi di dalam kehidupannya. Apa contohnya? Contohnya itu kita sudah melihat ya, pada saat mereka di Mesir, apa yang terjadi? Walaupun dia dalam keadaan yang salah, dia menyatakan bahwa Sarah istrinya itu adalah adiknya sehingga dia supaya dia tidak takut dibunuh oleh Firaun. Lalu apa yang terjadi kepada Firaun setelah
setelah Sarah itu masuk ke istana Firaun ya. Kejadian 12 ayat 17 katakan apa? Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Jadi sini kita lihat ya, berkuasanya Tuhan juga melalui apa yang terjadi kepada Abram. Tuhan sudah janjikan, orang yang mengutuk engkau akan aku kutuk, engkau yang memberkati, orang yang memberkati engkau akan kuberkati. Dengan kata lain, di sini walaupun itu dalam keadaan salah yang telah Abraham buat, ya tidak sepenuhnya benar ya, karena Sarah itu saudara tiri Abram dari ibu yang berbeda, tetapi tetap saja Sarah itu adalah istrinya. Dia sudah berbohong. Tetapi walaupun demikian, kuasa Tuhan itu tetap ada percikannya yang mengalir melalui Abraham, sehingga Firaun itu dan seisi istananya itu kena tulah. Ada kuasa, ada kebesaran Tuhan yang walaupun masih sedikit mengalir kepada apa? Abraham. Kejadian 14 ayat 14 sampai 15. Ada 4 raja yang sedang menyerang Sodom dan Gomora dan menawan Lot, ya, keponakan daripada Abraham dan keluarganya. Lalu apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia itu bukan raja. Abraham itu bukan raja, tetapi apa yang terjadi dalam Kejadian 14 ayat 14 dan 5 sampai dengan 15 dikatakan, ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, Lot ya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yaitu mereka yang lahir di rumahnya. Ini bukan serdadunya, tapi ini pegawai-pegawainya, hamba-hambanya. 318 orang banyaknya. Lalu mengejar, lalu mereka hebat sekali, 318 orang ini mengejar 4 raja dengan pasukan-pasukan mereka. Tidak disebutkan berapa banyak, tapi tentu saja lebih banyak daripada Abraham. Tapi begitu saktinya Abraham ya. Dia dan 318 orangnya mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam, ayat 15. Pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hobah di sebelah utara Damsyik. Kalah total 4 raja dan serdadu-serdadu raja tersebut oleh Abraham. Jadi kita lihat walaupun Abraham belum memiliki kerajaan, tetapi dia sudah memiliki kuasa dan kebesarannya sedikit yang terlihat ya, yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi sekali lagi dia belum sepenuhnya memiliki kebesaran tersebut. Lalu kemudian kita tahu, oke, mungkin Abraham tidak memiliki seperti kesaktian bangsa Israel yang seperti kita bisa lihat. Tapi coba kita lihat kepada bangsa Israel sudah dinyatakan ya dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai 6 ya, seperti kita sudah baca tadi. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tetapi mari kita lihat sejarah umat manusia. Ya. Bahkan dalam kitab Daniel, apakah ada dalam struktur mimpi Nebukadnezar tentang bangsa-bangsa besar di bumi ini, yang mana salah satu bangsa besar itu menurut penglihatan Nebukadnezar dalam Daniel 2, ada bangsa Israel di situ. Atau menurut nubuatan Daniel pasal 7 dan Daniel pasal 8. Apakah ada bangsa Israel menjadi bangsa yang besar? Tidak ada. Sejarah umat manusia yang Mesir, bangsa yang besar. Lalu dalam Daniel 2 kita tahu Babylon. Lalu setelah Babylon, Medo-Persia. Sesudah itu kerajaan apa? Kerajaan Yunani atau Greka. Lalu kemudian kerajaan Romawi. Tidak pernah sekalipun disebutkan tentang kerajaan atau bangsa Israel. Walaupun sampai saat ini diakui ini negara kecil di Israel di Timur Tengah ya. Pernah coba dihajar, coba untuk diserang oleh bangsa-bangsa Arab di sekelilingnya untuk dihajar bangsa Israel tersebut. Kerajaan negara Israel, tapi mereka berhasil kuat, hebat seperti. Tetapi Israel itu sendiri tidak pernah menjadi bangsa yang besar, saudara-saudara. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah Allah ini salah membuat janji kepada bangsa Israel zaman dahulu? Ya. Nah, mari kita lihat. Ya. Kita lihat juga bahwa bangsa atau umat yang besar ini juga dijanjikan kepada pengikut-pengikut Tuhan. Ya, di akhir zaman. Misalnya pada 1 Petrus 2:9. Diberikanlah perjanjian yang sama kepada bangsa Israel, diberikanlah.
tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat-umat Kristen ya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pada saat ini diberikan kepada Petrus, ya ini diberikan pada saat umat Kristen mula-mula itu sedang dianiaya, kecil sekali di hadapan kerajaan Romawi. Ya, tapi kenapa kepada mereka disebut kepada bangsa yang terpilih? Ya, seakan-akan mereka dapat menjadi apa? Seperti janji kepada bangsa yang besar, bangsa Israel, mereka itu menjadi bangsa yang besar. Apa itu konteks besar tersebut? Berkuasa dan besar. Nah, seringkali banyak orang yang orang-orang Advent khususnya ya yang pikir, wah kita ini pendeta, kita umat sisa. Wah puji Tuhan, saya percaya. Saya tidak menyatakan apa ya. Saya katakan terus terang, amin, saudara. Tetapi banyak juga yang berkata, pendeta, kalau kita orang umat sisa, umat Tuhan yang di akhir zaman dan lain sebagainya, kok kita kecil terus, pendeta? Organisasi kita itu kecil, tidak sebesar organisasi lainnya. Ya, padahal kita anggap kitalah imamat yang rajani menjelang kedatangan Yesus 2 kali ya. Ada e-huddle, evangelism huddles ya, pembicaraan di North American Divisi ya, tentang pertumbuhan gereja. Tentang pertumbuhan gereja khususnya di North American Division ya, di North American Division. Dan juga ini adalah kemudian ada studi-studi lainnya yang melambangkan tentang pertumbuhan gereja Advent di seluruh dunia ya. Jadi kita percaya, saya percaya kita semua adalah umat sisa. Tapi ini adalah sekretaris daripada North American Division namanya Kyoshin An, pendeta Kyoshin An. Dia katakan ini, walaupun gereja di North American Division setiap tahun, setiap ada 100 anggota gereja, kita ada pertumbuhannya itu, setiap 100 anggota gereja kita juga tambah apa? 3 new members untuk setiap 100 anggota setiap tahunnya, ada 3 tambahan keanggotaan yang masuk ke dalam gereja Advent di North American Division di sepanjang 10 tahun yang lalu. Tetapi, walaupun setiap tahun untuk 100 orang bertambah 3 orang, tetapi 10 tahun terakhir ada 120.000 anggota gereja Advent yang keluar dari pintu belakang. Yang tidak lagi menjadi anggota gereja. Yang hilang atau tidak masuk lagi mengeluarkan dirinya dari keanggotaan gereja. Jadi apa yang terjadi? Artinya apa? Artinya sepanjang 10 tahun terakhir ini ada, kalau jumlahnya itu 120.000 anggota yang hilang, itu dengan kata lain ada 1 uni di Amerika ini yang jumlah keanggotaannya 120.000 itu hilang. Saya nggak tahu berapa jumlah keanggotaan gereja Advent di Uni Timur atau Uni Barat, tapi yang saya tahu berapa ya, waktu saya di Unclub saya dengar Uni Timur itu kurang lebih 120-an ribu anggotanya. Itu berapa puluh tahun lalu itu ya. Saya nggak tahu sekarang. Tapi kalau 120-an ribu artinya 1 uni Indonesia Timur 10 tahun lalu itu habis keanggotaannya. Karena apa? Murtad atau hilang. Dan ini penyelidikan. Ini penelitian menurut Kyoshin An. Dia katakan di antara tahun 2017 sampai 2019, di antara 3 tahun terakhir ini, gereja-gereja yang tidak bertumbuh, artinya plateau itu tidak bertumbuh, tidak naik, tidak turun. Itu ada 74% gereja-gereja di Amerika ini yang mati tidak, hidup juga tidak. Artinya ya begitu-begitu saja. 74%. 17% itu apa? Decline, yang lebih turun ke bawah. Dan hanya 8% yang bertumbuh. 8%. Jadi situasi gereja Advent di Amerika ini sangat suram. Madesu, masa depan gereja Advent di Amerika, yang di North American Division ini, masa depannya itu sangat sangat suram. Ya. Jadi menjadi satu pertanyaan, apa Allah salah memberikan janji? Bukankah kita harus memiliki kuasa dan besar? Tentu saja. Kita dapat berkata seperti pelajaran-pelajaran kita yang lalu ya, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali akan ada roh hujan akhir yang akan turun. Kita puji Tuhan untuk hal tersebut ya. Akan ada roh hujan akhir sehingga pertumbuhan ini itu akan menjadi semakin besar. Dan saya berdoa untuk saya tidak sedang berdoa bagi kita untuk untuk melempem atau plateau seperti begitu. Tapi mari kita bertumbuh keanggotaan kita, iman dan keanggotaan kita. Tetapi
Poinnya adalah jangan kita menghubungkan antara pertumbuhan keanggotaan itu sebagai tanda kebesaran kita. Walaupun itu mungkin dapat menjadi satu tolak ukur, tapi itu mungkin hanya menjadi salah satu tolak ukur kecil. Tapi apa tolak ukur yang terbesar sehubungan dengan konsep Alkitabiah tentang bangsa atau umat yang besar dan berkuasa? Nah, mari kita lihat. Konsep Alkitab tentang kebesaran dan berkuasanya itu. Kita sudah baca tadi Kejadian 18 ayat 8, Kejadian 18 ayat 18 ya. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan menjadi berkat. Kenapa? Poinnya ayat 19 katakan apa? Sebab aku telah memilih dia. Ini poinnya. Kebesaran daripada Abraham dari bangsa-bangsa lainnya oleh sebab bukan apa yang Abraham lakukan, umat Tuhan yang besar, bukan karena apa saja yang kita lakukan, tentunya itu perlu, kita perlu berbuat sesuatu, tetapi terlebih yang pertama-tama yang harus terjadi, sebab aku telah memilih dia. Sebab Tuhan telah memilih saudara dan saya. Supaya apa? Supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi ini konsep kebesaran itu adalah berkuasanya kita, besarnya kita. Tentu saja kalau kita bisa bertumbuh secara keanggotaan, tapi yang terutama, yang pertama dan utama adalah Allah memilih kita. Allah memilih kita. Yang kedua, supaya kita apa? Hidup menurut jalan yang ditunjukkan Allah. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham, supaya Tuhan memenuhi kepada saudara dan saya apa yang dijanjikan kepada Abraham, kepada kita. Kita menjadi besar dan berkuasa. Sebab pertama-tama Allah telah memilih dia, Abraham, dan Allah telah memilih kita. Apa artinya Allah memilih kita? Nah, itu dia kan poinnya. Wah, Allah memilih kita itu ya Allah sudah apa? Sudah establish nih neta organisasi gereja Advent ini. Ya Allah pilih. Mari kita lihat konsep Alkitabiah tentang Allah memilih dia. Allah memilih Abraham. Allah memilih saudara dan saya. Bahasa Inggrisnya untuk ayat 19 ini ya. Dikatakan dalam Genesis 18 verse 19, Kejadian 18:19, for I have known him. Sebab aku telah mengenal dia. Ya. Tuhan mengenal Abraham. Tuhan mengenal saudara dan saya. Pada saat kita dipilih, itu karena Tuhan mengenal kita. Apa artinya Tuhan mengenal kita? Apa artinya Tuhan mengenal saudara dan saya? Apa artinya Tuhan mengenal kita? Kata mengenal ini, memilih atau chosen, atau mengenal, known, bahasa Ibraninya, bahasa asli Alkitab Perjanjian Lamanya adalah yada, to know, mengetahui. Dan Anda tahu kata yada ini sangat signifikan, ada artinya saudara dan saya telah Allah pilih. Kita telah dipilih untuk dalam konteks itu bagaikan menjadi pasangan suami istri dengan Allah. Kita bersatu dengan Allah. Kita mengenal Allah secara intim. Bahasa lainnya, mengenal Allah, dipilih oleh Allah adalah kita berhubungan intim dengan Allah. Nah, ini konotasinya tentu saja, saudara-saudara, bahasa Indonesia kalau kita berbicara tentang saya berhubungan intim dengan istri saya istilahnya berhubungan apa? Secara seksual. Dan memang inilah arti kata yada. Ya, tidak heran dalam Kejadian 4 ayat 1, kata yada ini digunakan dalam arti apa? Kemudian manusia itu atau Adam bersetubuh yada dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Kemudian manusia itu, bahasa Indonesia terus terang aja bersetubuh, atau kalau mau sopannya itu manusia itu berhubungan intim, atau yang lebih sopan lagi seperti Alkitab bahasa Inggris, and Adam knew Eve his wife and she conceived. Pada saat kita dikatakan dipilih oleh Allah, kita dikenal oleh Allah, ya Allah mengenal kita,
Kita memiliki artinya hubungan intim dengan Allah. Yada dengan Allah. Kita adalah bagaikan pasangan suami istri dengan Allah. Tidak heran Alkitab berkata bahwa jemaat itu adalah bride, istri, pengantin wanita, sedangkan Yesus adalah pengantin apa? Pengantin pria kita. Kenapa? Karena Allah mengenal kita, Allah memilih saudara dan saya. Kita menjadi besar, bukan karena kita besar, kita hebat, tetapi karena kita diangkat menjadi istri Allah. Saudara dan saya menjadi pasangan hidup semati dari Allah. Ya. Itulah konsep daripada dikenal, yada tersebut. Sehingga Kejadian 25 ya. Ini sorry, saya lupa lagi tulis. Ini bukan Kejadian 25, tapi Matius 25. Saya mohon maaf tadi pada saat saya tulis mungkin pikiran saya masih di Kejadian, tapi ini kitab Matius 25 ayat 11 sampai 12. Matius 25 ayat 11 sampai 12 berbicara tentang 10 perumpamaan 10 anak darah. Ya, 5 yang pintar, 5 yang bijaksana, dan 5 yang bodoh. Dan Matius 25 ayat 11 sampai 12 kita tahu akhir kisahnya bagaimana 5 anak darah yang bodoh ini tidak masuk ke pesta perjamuan. Tapi dalam Matius 25 ayat 11 sampai 12 dikatakan apa? Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu 5 anak darah yang bodoh dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukalah pintu kami." Tetapi ia menjawab, Tuhan katakan apa? Tuhan itu katakan menjawab apa? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Besar, ya, kuasa itu diperoleh pada saat kita mengenal, berhubungan intim dengan Allah kita, dengan Tuhan kita. Dan ini satu konsep yang sangat penting ya di Alkitab. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kalau kita tidak dikenal oleh Tuhan, percuma hidup kita itu. Kita tidak akan masuk ke dalam apa? Kerajaan surga. Dengan kata lain, Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?" Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, "Aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Ya. Jangan sampai kita tidak dikenal oleh Tuhan. Ya. Jangan sampai kita tidak dikenal oleh Tuhan. Nah, kita seringkali bertanya, oke, wah puji Tuhan pendeta ya, waduh bagus pendeta bawa ini ayat-ayat Matius 25 ayat 11 sampai 12, Matius 7 ayat 22 sampai 23. Oh, pendeta itu kan menunjukkan kepada itu umat-umat Tuhan yang sisa ya. Oke, ya. Yang bagaimana umat Tuhan yang sisa? Oh, ya pendeta, baca ayat yang ke-24. Oke, mari kita baca ayat 24 ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata ayat 23 ya. Aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, ini pendeta ya. Ini tandanya bahwa kita mendengar perkataan Yesus dan melakukan perkataan atau firman Tuhan. Amin. Saya aminkan, saudara. Inilah kuncinya ya. Inilah kuncinya. Tidak heran banyak di antara kita kemudian yang menghubungkan mendengar perkataan Yesus dan melakukan perkataan Yesus itu kita lihat inilah tanda umat yang sisa. Umat kudus dalam Wahyu 14 berbicara tentang apa ya? Umat yang sisa yang tidak menurut kehendak daripada Babel atau Babylon. Ya. Yang mana ciri khas mereka adalah apa? Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah, yang mendengar perkataanku seperti dalam Matius 7 dan iman melakukan atau memiliki iman kepada Yesus. Ya, oke, puji Tuhan untuk ayat-ayat ini ya. Tetapi mari kita lihat, itu bukan hanya itu, saudara. Puji Tuhan kalau kita memiliki 10 hukum, tapi di luar daripada itu ada yang lebih luas. Kenapa? Karena 10 hukum ini intinya adalah apa? Kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan juga kita mengasihi sesama seperti kita apa? Mengasihi diri kita sendiri. Tapi penjabarannya juga itu bukan hanya kepada orang luar, orang
lain yang menolak firman Tuhan, yang tidak percaya hukum Sabat dan lain sebagainya. Tetapi ini juga terus terang berbicara juga kepada saudara dan saya yang sudah memiliki apa? Mendengar perkataan Yesus, menuruti perintah Allah dan iman pada Yesus. Tetapi penjabarannya seperti tertulis dalam Galatia 4 ayat 9. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, sesudah kamu yada ya dengan Allah, dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Jadi jangan kita hanya puas. Jangan hanya kita puas, wah karena saya sudah berbakti di hari Sabat, karena saya sudah menuruti hukum-hukum Tuhan. Tapi coba kita lihat penjabaran daripada orang yang dikenal Allah, yang akan menerima kerajaannya, yang dikenal, yang akan diterima oleh Allah, yang mengenal dan dikenal Allah adalah kita yang berbalik, yang sudah tidak mau lagi di sini katakan apa? Tidak mau lagi mengikuti roh-roh dunia. Apa itu roh-roh dunia? Wah, itu pendeta itu yang opo-opo mungkin, atau yang percaya dengan nujum-nujum atau roh-roh penyamun dan lain sebagainya. Tidak ya. Ayat ini berbicara tentang prinsip-prinsip duniawi, ya. Prinsip-prinsip keduniawian, dengan kata ya. Prinsip-prinsip duniawi. Bahasa Inggrisnya berbicara ini bukan tentang roh-roh dunia, ini berbicara tentang tingkah laku duniawi yang seringkali walaupun kita masuk gereja hari Sabat, walaupun kita rajin menurut 10 firman Tuhan, tapi masih ada prinsip-prinsip duniawi yang ada dalam hati kita. Ada kesombongan-kesombongan rohani. Itu prinsip duniawi yang merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sedangkan Yesus menyatakan apa? Dia merendahkan dirinya lebih rendah daripada seorang hamba. Yesus bahkan lebih meninggikan orang. Dia mati sebagai hamba agar orang lain ditinggikan. Tetapi kita masih memiliki prinsip duniawi. Siapa yang akan lebih besar? Yang lebih mengetahui tentang hukum Sabat? Siapa yang lebih tahu tentang hari Sabat yang sesungguhnya? Siapa yang lebih mengetahui tentang doktrin Trinitas? Saya lebih tahu dari Anda. Dan lain sebagainya. Ada kesombongan-kesombongan rohani. Dan ini adalah prinsip-prinsip duniawi. Saudara-saudara. Prinsip-prinsip duniawi. Atau di dalam gereja. Siapa yang akan menjadi pemimpin? Siapa yang akan menjadi ini? Kita buat ini. Kita buat tim suksesi agar kita yang berkuasa dan lain sebagainya. Itu prinsip duniawi. Dan itu menandakan saudara dan saya, walaupun kita mengakui 10 hukum, ya kita pikir kita memiliki 10 hukum dan iman dalam Yesus, tapi kalau ada prinsip-prinsip duniawi yang masih kita miliki, we do not know God and we are not known by God. Tuhan tidak mengenal kita. Tuhan tidak mengenal kita. Karena apa? Prinsip-prinsip duniawi ini. Bangsa Indonesia dikenal sebagai orang yang paling santun. Salah satu negara yang santun. Tapi waktu saya membawakan Week of Prayer Universitas Kelabat, ya, saya membawakan satu hasil research yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling jahat di dunia online. Yang paling jahat kalau berkomentar di sosial media. Yang paling jahat kalau apa? Bicara satu dengan lain di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan lain. Kalau menghantam satu dengan lain itu begitu hebat. Maki, caci, maki yang begitu hebat. Itu dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang dianggap paling santun. Yang kalau kita bertemu muka dengan muka, waduh, santun sekali kita satu dengan yang lain. Tetapi begitu di dunia maya, maka kita caci maki satu dengan yang lain. Dan saya melihat itu bahkan di antara umat-umat yang mengaku sebagai umat-umat Tuhan yang sisa menjelang akhir zaman. Kita mengikuti prinsip-prinsip duniawi. Kita menulis agar supaya ada attention, mendapatkan perhatian dengan apa yang kita tulis. Kita caci maki pendeta-pendeta, kita caci maki orang-orang lain, saling caci maki satu dengan yang lain di dunia maya. Itu adalah prinsip dunia. Tetapi firman Tuhan katakan, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah.
Ya. Apakah kita mengasihi Tuhan pada saat kita saling mencaci maki di Facebook dan lain sebagainya? 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunaannya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Tinggalkan, saudara-saudara. Tinggalkanlah saling caci maki, saling menghina. Kalau boleh kita berargumentasi, tapi dengan sopanlah, seperti Anda sedang berhadapan satu dengan lain. Tapi janganlah kita menganggap bahwa kita lebih tahu dari orang lain. We speak for attention. Tapi marilah we speak for intention. Bukan attention. Bukan untuk cari perhatian. Tapi pada saat kita berkomentar, biarlah kita memiliki satu intention, satu intensi, satu tujuan untuk lebih mengenal Tuhan. Atau membawa orang lain mengenal Tuhan. Kalau saudara dan saya melihat apa yang kita komentar-komentar kita di Facebook, apakah itu membawa kita mengenal Tuhan atau membawa orang untuk mengenal Tuhan? Maka itu adalah tanda saudara mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan itu artinya kita adalah orang-orang yang besar. Kita adalah orang-orang umat-umat Tuhan yang besar dan berkuasa. Dan bukannya mereka yang tetap melakukan prinsip-prinsip duniawi dan tetap melakukan seperti ayat ini katakan, kejahatan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan yang dapat dibawakan sehubungan dengan pembahasan. Saya sudah seperti berkhotbah, saudara, pada saat ini. Ya. Tapi jika ada tambahan ataupun pertanyaan, ya silakan seperti biasa angkat tangan. Saudara-saudara yang di Zoom yang dapat saya lihat. Ada kira-kira Om Rain, silakan Om Rain. Terima kasih, Tep. Sangat jelas. Nah, ketika bangsa Israel ini bukan diperintah tapi dituntun oleh Tuhan, lalu pada waktu mereka minta raja, di situ mulai kejatuhan mereka. Ya, bukan seakan-akan lah. Tapi Tuhan kasih biar, oke. Tuhan bilang sama Samuel, pilih raja saja, biarlah mereka. Dengan dia punya peraturan-peraturan. Nah ini juga, ya bukan bagaimana, tapi sebagaimana yang pendeta katakan tadi, bahwa memang kadang-kadang kita berlaku seperti bagaimana, bukan seperti manusia tapi lebih dari Tuhan. Ya kasihan kan, itu artinya dia punya istilah yang lemah saja, lembut saja, nggak usah kita bicara. Tapi kalau memang betul dan bangsa Israel akhirnya kan ditawan oleh bangsa kafir, kan memalukan sekali. Umat Tuhan sampai ditawan oleh bangsa kafir. Dan kemudian kita lihat sejak Musa, artinya setelah Yosua meninggal, di situ mulai penyembahan berhala. Nah, dan waktu saya periksa-periksa, pelajari, rupanya tidak ada peremajaan kepemimpinan saat itu. Kepemimpinan rohani, sehingga Tuhan atur hakim-hakim, misalnya hakim pun jatuh bangun. Nah, bagaimana kira-kira? Belum, jadi seperti yang kita, terima kasih banyak Om Ren, seperti yang menjadi kegagalan. Puji Tuhan Om sudah tambahkan hakim tentang pemimpin-pemimpin. Jadi salah satu yang terjadi oleh sebab kerinduan umat-umat Tuhan di zaman dahulu itu keturunan Abraham untuk menjadi seperti mengangkat raja seperti raja-raja di sekeliling mereka. Jadi inilah prinsip duniawi, ya, prinsip-prinsip duniawi yang coba diadopsi oleh umat-umat Tuhan, oleh bangsa Israel pada saat itu, gantinya teokrasi, ya. Walaupun tentunya Tuhan sudah nyatakan bahwa Tuhan sudah tahu itu akan terjadi, ya. Tetapi itulah yang seringkali terjadi, bahwa kejatuhan demi kejatuhan itu adalah terjadi pada saat kita mengadopsi prinsip-prinsip duniawi, ya, prinsip-prinsip duniawi. Dan inilah yang sering kali terjadi, pada saat kita mengadopsi prinsip-prinsip duniawi, disitulah terjadi perpecahan dan lain sebagainya. Karena bukan lagi Tuhan dan rancangan Tuhan yang dapat kita inginkan, tetapi bagaimana rancangan saya di provinsi ini untuk dapat suara kami dapat lebih didengar, dan kami harus menjadi provinsi yang baru seperti yang dibuat oleh orang-orang
di Indonesia pemerintah akhirnya kita mengadakan pengembangan sesuai dengan prinsip-prinsip apa? Prinsip-prinsip orang-orang apa ya yang setelah reformasi di Indonesia. Jadi saya nggak tahu apakah ya kita serahkan kepada Tuhan. Jadi saya bukannya anti pengembangan, terus terang Om Bren ya. Saya bukan anti pengembangan pengembangan daerah, uni dan lain sebagainya. Ya Tuhan bisa atur semua itu. Tetapi sudah saatnya bagi kita untuk melihat bahwa yang utama itu apa kira-kira rancangan Tuhan. Dapatkah kita disatukan ya menjadi satu uni atau satu divisi saja daripada 2, 3 dan lain sebagainya. Karena yang Tuhan inginkan kesatuan kita kan. Bukan siapa yang harus mewakili suku ini atau daerah ini dan lain sebagainya. Ya, saya mohon maaf tapi ini yang jadi satu pemikiran saya sehubungan dengan pengembangan. Dan bagi saya secara pribadi saya mudah-mudahan saya bisa lebih mendapatkan terang dalam hal ini. Segala pengembangan itu adalah prinsip-prinsip duniawi. Dengan kata lain, terus terang saja Om Ray. Itu bukan prinsip surgawi, kita semua harus disatukan. Bukan siapa yang harus kita harus masing-masing memiliki coupling kita masing-masing. Coupling kita di surga itu tidak ada. Kita tidak ada coupling. Coupling orang uni barat, uni timur, daerah ini, daerah itu dan lain sebagainya. Sorry, saya bukan ingin masuk ke politik aja, tapi silakan Om Ray. Jadi Tuhan izinkan bangsa Israel untuk angkat raja, ya. Tuhan izinkan. Bukan karena Tuhan bilang, oh angkat saya nanti mulia apa mau jadi. Enggak. Tuhan mau tuntun tuh raja juga supaya dia tuntun bangsa Israel, ya. Tapi terbukti ada raja-raja yang juga murtad, ya. Kawin dengan istri yang penyembah berhala dan lain-lain seperti Ahab, ya. Itu yang terjadi. Terima kasih, Tep. Terima kasih banyak, Om. Baik, ada lagi saudara lainnya. Ya, silakan Ketua. Saya lihat sudah Saudara Tombeng, Saudara Nyong Tombeng, silakan. Mungkin Ketua dulu lebih dulu. Enggak. Silakan Ketua Tombeng. Ya, tadi saya seperti yang pendeta katakan itu, saya juga support ya apa yang pendeta katakan. Satu hal lagi yang saya agak di dalam pikiran saya juga tidak setuju ya. Yang terjadi di Indonesia, kalau kita buat KKR, dulu KKR yang saya kenal waktu saya dibaptis jadi Advent, saya kenal dulu KKR itu biasa aja. Tapi akhir-akhir ini setelah saya di Indonesia, saya lihat wah kok KKR-nya begini. Kenapa harus ada iming-iming? Terus saya bertanya dalam pribadi dan saya berdiskusi dengan istri saya. Siapa punya ide lagi ini? Masa mesti ada iming-iming dulu? Saya bilang, kita mau cari Tuhan, mau kabarkan Injil, nggak usah ada iming-iming. Kita kabarkan aja Injil. Kasih aja firman Tuhan. Ada. Apa kalau memang berkenan, Roh Kudus berbicara, pasti bukan berarti ada iming-imingnya dulu. Jadi mereka tuh datang ke KKR itu, aduh, ini loh, mesti hadir terus. Itu dia mesti cuci, handphone, kulkas. Saya pikir bukan itu lah. Dan kenyataannya sekarang ya, puji Tuhan dengan adanya pandemik sudah tidak ada lagi itu KKR untuk ada iming-iming. Itu aja pendeta. Terima kasih. Baik, ada lagi tambahan. Terima kasih, Bapak Tombeng. Ada lagi mungkin dari orang tua saya, Papi Mami, ada yang mau tambahkan mungkin? Silakan di-unmute dulu. Oh, tidak ada. Oke. Ya. Ada lagi saudara lainnya. Terima kasih, Bapak Tombeng. Terima kasih. Ketua Lalaki mungkin? Ada mau ditambahkan, Papi Mami? Oh, enggak ya? Enggak. Oke, enggak ada. Oke. Baik, jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek? Oke. Jika tidak ada, tentunya kita akan masuk ke bahagian kedua acara ibadah kita, yaitu doa kita pada malam hari ini. Saya ingin, jika ada hal-hal yang dapat kita bawakan dalam doa, saya akan secara khusus tentunya saya ingin berdoa bagi perjalanan daripada Ketua Ridwan Lingga dan Saudari Miriam, ya, Miriam Lim yang besok akan berangkat ke California. Tentunya kita akan berdoa, mari kita semua mendoakan sehingga mereka akan tiba dengan selamat. Tidak ada masalah di perjalanan, tidak ada
masalah kendaraan dan lain-lain sebagainya yang menghalangi mereka untuk tiba di California. Ya. Baik, ada lagi yang lainnya. Tentu kita juga ingin berdoa bagi Ibu Rosita Lim, ya, ibu daripada saudari Miriam juga dalam keadaan sakit. Dan saya membaca di sini Ibu Ice katakan bahwa Ronald Walean hari ini katanya ada pemulihan yang lebih baik. Ya, jadi kita juga akan terus berdoa bagi Ronald dan kita kiranya penyertaan surga, kekuatan rohani pertama-tama akan menjadi bagian Ronald dan saudari kita lainnya, dan itu akan membawakan kekuatan jasmani kepada mereka. Ada lagi yang lainnya, silakan saudara lainnya. Silakan Ketua Ridwan. Doakan juga Miriam kurang sehat sekarang karena mungkin alergi, jadi Oke. keadaannya sih sekarang lagi nggak bagus. Ya, doakan supaya cepat sehat. Ya. Saya juga akan doakan Tante Els Mawikere, ya, Bapak Tombeng, bagaimana keadaannya? Puji Tuhan sudah keluar dari rumah sakit. Rupanya ada infeksi, jadi di dalam tubuh, kemudian dapat panas, tapi puji Tuhan sudah kemarin sudah keluar dan sudah beristirahat, sudah kembali ke modo inding. Puji Tuhan. Terima kasih pendeta. Kita juga tentunya doakan Tante Rose Rantung, tante saya yang ada di Germany. Ya, mudah-mudahan keadaannya jauh semakin baik. Ya, mudah-mudahan. Baik, ada lagi yang lainnya? Mungkin Tante Jamie ada yang mau disaksikan? Nah, ada Tan? Masih unmute, belum di unmute Tan? Ya, silakan. Okay. Saya kemarin ngobrol sama Tante Rose dengan melalui telepon. Dia sudah betul-betul banyak sekali perbaikannya. Tapi masih kadang-kadang kalau ngobrol ada kata-kata yang dia lupakan atau begitulah, umurnya juga sudah lanjut. Tetapi dia bilang saya bersyukur yang mana saya masih bisa berkomunikasi. Jadi kita agak lama ngobrol. Terus saya bilang ada salam dari Pendeta Alex Rantung dan juga dari Stephen. Dia berterima kasih karena selalu didoakan. Itu adalah semuanya pertolongan dari Bapa kita yang di sorga. Dia bilang salam kembali untuk kalian semua. Oke. Terima kasih banyak atas kesaksian Tante Jamie. Baik, ada lagi saudara lainnya yang dari Zoom? Jika belum ada, ya bagaimana yang dari live stream, Dek? Oke. Baik, ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, mari kita... silakan. Keluarga Mas. Oke, Tomu Situmorang, ya. Keluarga Situmorang. Tomu ini nama bapaknya atau nama keluarga juga, Tomu Situmorang? Oke. Baik. Sekali lagi, ada usulan doa lainnya, kami sudah bawakan juga di kelompok-kelompok doa Fisdak. Kami akan juga terus doakan permohonan-permohonan lainnya. Baik, saudara sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Kami panjatkan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kebesaran-Mu yang begitu hebat telah menjadi bagian kami semua, menyanggupkan kami untuk dapat berbakti, untuk dapat memperoleh kekuatan surga yang akan mengiringi kehidupan kami. Kami dapat melihat bahwa Engkau sudah menjanjikan kepada kami, seperti Engkau janjikan juga kepada Abraham, bahwa Engkau akan menjadikan kami bangsa yang besar dan berkuasa. Itu bukan oleh sebab apa yang kami hasilkan atau apa yang kami lakukan, tapi oleh sebab Engkau yang sudah mengasihi kami, Engkau yang sudah memilih dan mengenal kami.
dan telah menyanggupkan kami untuk menjadi terang-Mu yang membawakan terang itu kepada orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, biarlah ini kebesaran itu oleh sebab apa yang Roh Kudus telah, sedang, dan akan terus lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di mana kami tidak akan mengikuti prinsip-prinsip duniawi, tetapi di dalam terang-Mu, kami dapat membawa terang itu sehingga orang-orang akan melihat ada anak-anak Tuhan, ada umat-umat Tuhan yang besar dan berkuasa oleh sebab mereka memiliki kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Terima kasih Tuhan karena pelajaran ini. Kiranya ini dapat menjadi satu pelajaran yang dapat kami terima dan dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan terus-menerus menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami ingin bersyukur bersama-sama dengan keluarga Tombeng, bersama-sama dengan keluarga besar Mawikere, oleh sebab Tante Els yang sudah berangsur-angsur sembuh, yang sudah keluar bahkan dari rumah sakit. Kami ingin bersyukur bersama-sama dengan Ibu Ice Erna, bagaimana anaknya Ronald Walean dalam keadaan yang berangsur-angsur juga semakin baik, dan dikatakan oleh sebab ada kekuatan mujizat dari surga yang terjadi kepadanya. Kami terus ingin bergantung Tuhan. Kami ingin bergantung sepenuhnya karena kami percaya jika Engkau berkehendak, jika Engkau berkemurahan, dan jika ada satu kisah yang dapat dibawakan, tentunya adalah kisah di mana kekuasaan, kebesaran Tuhan itu dapat nyata dan terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Kami ingin bersyukur karena menurut Tante Jamie, dia sudah berbicara dengan Tante Rose Rantung. Kami bersyukur oleh sebab kesembuhan kebaikan yang telah Tuhan tunjukkan kepada Tante Rose, sehingga dia dapat berangsur-angsur pulih dan memiliki kekuatan yang berasal dari Engkau. Kami terus ingin berdoa Tuhan kepada saudara-saudari kami yang lainnya. Kami ingin terus berdoa bagi Ibu Mike Risa Kota Tuhan, agar kiranya kesehatan, keselamatan dari surga dapat menjadi bahagiannya. Kami ingin juga terus berdoa bagi saudari Peggy Lego, istri daripada saudara Erwin Huli Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus menuntun keluarga ini, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan jika Engkau berkemurahan, tentunya tidak ada yang mustahil Tuhan. Mereka dapat memiliki, Ibu saudari Peggy Lego akan memiliki kesehatan yang sempurna, tentunya dapat menjadi bahagiannya. Kami ingin juga berdoa bagi Ibu Rosita Lim, ibu daripada saudari Miriam Lim Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan kepadanya kekuatan dan kesehatan yang semakin baik. Kami berdoa Tuhan, berikanlah kepadanya kesehatan sehingga sukacita dari surga akan juga menjadi bagian keluarga besar Lim, keluarga besar Lingga Lim, dan mereka suatu saat akan dipertemukan kembali dalam dunia ini dengan satu penuh kesukaan oleh sebab penyertaan Tuhan yang sudah menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa bagi penyertaan surga yang akan menjadi bagian Saudara Ketua Ridwan Lingga dan Saudari Miriam Lingga Lim yang besok pagi akan melanjutkan perjalanan kehidupan mereka ke California. Dalam perjalanan mereka berkendaraan, Tuhan iringilah mereka, lindungilah mereka dengan penyertaan malaikat surga yang akan membantu mereka, menghalangi mereka dari segala hal-hal yang menghalangi tiba mereka di California. Tapi dengan penyertaan malaikat surga, mereka akan terhindar dari kecelakaan, mara bahaya, masalah kendaraan, ataupun hal-hal buruk yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap mereka. Tuhan akan menyertai juga Miriam, sehingga dia akan tidak memiliki masalah kesehatan seperti yang dia alami pada saat ini, oleh sebab alergi yang dia alami pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan menuntun kehidupan mereka, bukan hanya dari perjalanan ini, tapi jika Tuhan berkehendak tentunya mereka dapat memiliki satu kehidupan di California, dan jika Tuhan berkehendak tentunya mereka dapat kembali ke New Jersey juga dengan penyertaan dan sesuai dengan rancangan yang Tuhan sudah rancangkan bagi keluarga ini. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Elisa Siregar, Dede, yang mungkin untuk beberapa waktu akan terpisah dengan keluarga ini, tapi Tuhan berikanlah kekuatan yang pasti yang dapat menjadi bagian Dede, bahwa perpisahan ini tentunya tidak akan memberikan satu kehilangan atau apapun, karena Tuhan yang terus akan menyertai dan memimpin kehidupan mereka, baik kehidupan keluarga Lingga Lim dan juga kekuatan surga dapat menjadi bagian Elisa Siregar. Tuhan, kami juga datang untuk membawakan umat-umat Tuhan yang lainnya dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa bagi Tante Yeni Poluan, kami ingin terus berdoa juga bagi Saudari Christine Rotin Sulu. Kami ingin terus Tuhan, jika Engkau berkehendak tentunya jamahan surga akan terus menjadi bagian Christine, memberikan kepadanya jatuh keyakinan, kekuatan bahwa Tuhan akan selalu menyertai dia, tidak akan meninggalkan dia, bahwa Tuhan
dalam damai dan sukacita surga akan mengiringi dia walaupun di tengah-tengah penyakit yang Christine alami saat ini. Hal yang sama hambamu ingin berdoa bagi Bapak Alden, Bapak Johan Tambuhun. Hal yang sama juga hambamu ingin berdoa bagi keluarga Teurah Situmorang, Tuhan, yang juga dalam Bapak dan Ibu dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan menjamah keluarga ini. Berikan kekuatan, kesehatan yang pasti dari surga yang dapat menjadi bagian mereka. Hambamu juga ingin berdoa bagi permohonan silent request daripada Ibu Pendeta Paruntu, daripada Tante dan juga dari Tante Nona. Maka Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan menjawab permohonan-permohonan pribadi mereka. Dan biarlah permohonan itu adalah sesuai rancangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan Tante Nona. Dan Tuhan tidak akan pernah tinggalkan Ibu Pendeta Paruntu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi semua yang dalam keadaan berduka. Kami ingin berdoa bagi keluarga Mas Masengi Pangke yang kehilangan Saudara Gersom yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Tuhan, biarlah penghiburan dari surga akan menjadi bagian mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus menghibur semua umat-umat Tuhan, keluarga Masengi Pangke yang berduka saat ini. Tuhan akan juga terus memberikan penghiburan kepada keluarga Walanda, Melinda Walanda, Tuhan. Juga bagi keluarga pendeta Sarmun Kartagi, kami juga berdoa bagi saudari Jane Asa, Tuhan, yang kehilangan saudara Greg, ya kliennya atau anggota keluarganya. Kami berdoa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Hambamu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hambamu ingin berdoa bagi Kristi Sualang, Tuhan, di masa mudanya. Kiranya Tuhan akan selalu menuntun dia, akan selalu mendekatkan Kristi kepada Tuhan, membawa dia kepada satu pengetahuan yang lebih baik dari waktu ke waktu, pengetahuan yang membawa dia untuk terus-menerus mencintai Yesus. Hambamu juga ingin berdoa bagi keluarga Lalaki Gerungan, bagi Om Yan dan Tante Sin. Mereka Tuhan ingin selalu mendekatkan diri mereka kepadamu. Mereka adalah umat-umat Tuhan yang Engkau sudah berkati, Engkau yang mengasihi, Engkau yang mengenal mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mendengarkan segala permohonan-permohonan Om Yan dan Tante Sin, permohonan sehubungan dengan anak-anak mereka, anak-anak mantu mereka, cucu-cucu mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab, khususnya mendekatkan mereka kepadamu, meyakinkan mereka bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Om Yan dan Tante Sin. Keluarga Lalaki Gerungan, biarlah Tuhan berkati mereka. Berkatilah seluruh umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti. Berkatilah orang tua hambamu, Papi dan Mami di South Carolina. Berkati Om Rain, Tante Evelyn. Berkatilah juga keluarga Om Rain dan Tante Evelyn di mana saja. Glenn dan keluarganya. Shirley dan keluarganya, khususnya Shirley yang saat ini berada di Hawaii dan keluarga. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan tibakan kembali mereka di Washington State dengan baik. Juga hambamu ingin berdoa bagi keluarga besar Sumanti, keluarga besar Soputan, dan seluruh umat-umat Tuhan yang sudah berbakti pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dan jawablah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan jawablah sesuai dengan waktu yang tepat, yang membawa kami akan selalu bersuka cita memuji membesarkan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan Tuhan yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudari sekalian yang sudah bergabung bersama kami dengan Jemaat Fisdak pada saat ini. Sampai bertemu kembali besok malam di satu pembahasan yang juga menarik yang akan kita pelajari bersama. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy dengan mengikuti prosedur-prosedur kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.